Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriana Sinurat, NIM L1A1200041, kelas BR002, dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Pengolahan Hutan Lestari dengan dosen pengampu Dr. Forest Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Baiklah, tema yang akan saya angkat pada video kali ini yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK, di mana yang menjadi lampirannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor 14 2016 tentang standar dan pengolahan pelaksanaan penilaian kinerja pengolahan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan hak pengelolaan. Ruang lingkupnya yaitu pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi LK pada IU PHHKHT, HA, RE, dan pengolahan atau IPK hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Nah, yang menjadi acuan pada SVLK yaitu yang satu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 HT 0110 Tahun 2006. Selanjutnya itu lanjut ke kegiatan, di mana pada proses kegiatan ini diperlukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah permohonan verifikasi, di mana pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK. Dan khusus pemegang IPK atau IUPHHK-HTHR, pengajuan permohonan verifikasi kepada LVLK. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK juga melakukan pengkajian permohonan verifikasi, di mana dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi atau multi-site. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan verifikasi. Nah, dalam perencanaan verifikasi dibutuhkan beberapa hal, yaitu A. Persiapan, di mana LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi dan juga LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. Selanjutnya itu B. Perencanaan, di mana LVLK menginformasikan kepada auditi mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses LVLK. Dalam proses LK, di mana LVLK juga menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Dan juga pada butir kedua itu, pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan verifikasi, di mana pada pelaksanaan verifikasi atau pelaksanaan LK dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu yang selanjutnya yaitu verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pertemuan pembukaan, di mana pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan surat tugas manajemen representatif. Selanjutnya yaitu verifikasi dokumen atau observasi lapangan itu, di mana verifikasi dokumen adalah kegiatan dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen yang sudah disiapkan. Observasi lapangan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan. Selanjutnya itu adalah pertemuan penutupan, di mana pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi untuk melaksanakan atau untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil pada temuan di lapangan. Selanjutnya yaitu 4 tata cara verifikasi.
yaitu verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, di mana dalam hal pada saat dilakukan verifikasi, terdapat kriteria indikator atau verifier yang perlu dijelaskan. Dilakukan verifikasi, tim audit memberikan catatan dan penjelasan. Nah, dalam hal LVLK dilakukan secara kelompok atau group certification atau multilokasi atau multi-site certification, maka kelompok tersebut harus A. Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok, memiliki kepengurusan kelompok, dan memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan dalam kegiatan tersebut. Dan terakhir yaitu dalam hal sertifikat LK dilakukan secara kelompok atau group certification, maka kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas KAI sebesar 100% terhadap anggotanya atau akan dimasukkan ke dalam standar, di mana verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Selanjutnya yaitu adalah pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambilan keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan tim audit. Kedua, auditi dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan memenuhi. Di mana LVLK menerbitkan SLK bagi auditi yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi penggunaan tanda fee legal dengan auditi. Dan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat, di mana SLK diberikan kepada auditi yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku pemegang IU PHHK HA, HT, RE, hak pengelolaan, dan IU PHK, HTR, HKM, HTHR, dan IU PHK Hutan Desa selama 3 tahun, di mana IPK berlaku selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu RE sertifikat. RE sertifikat diberlakukan hanya untuk IU PHK HKM, HD, HTR, dan HTHR, dan IPK, di mana selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SLK, auditi mengajukan permohonan RE sertifikat kepada LVLK. Selanjutnya yaitu penilikan, di mana penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku SLK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya SLK, di mana IUPHK HKM, HD, HTR, dan HTHR penilikan selambat-lambatnya 12 bulan. Penilikan juga dibagi IPK, dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Selanjutnya yaitu adalah audit khusus, di mana pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali jadi di sini pelaksanaan audit khusus itu harus diverifikasi kembali, yaitu ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh auditi berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh PI. Yang kedua, sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada auditi. Selanjutnya itu adalah ada pembekuan dan pencabutan sertifikat LK. Nah, SLK dibekukan apabila pemegang SLK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang telah ditentukan, yang sesuai dengan prosedur LVLK, di mana terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. Selanjutnya, SLK dicabut apabila pemegang SLK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan 3 bulan
sejak penetapan pembukuan sertifikat, di mana jika mereka menerima dan menyimpan atau mengelola atau menjual kayu ilegal, maka SLK-nya bisa dicabut. Yang selanjutnya adalah transfer sertifikasi, di mana ada dua bagian transfer sertifikasi ini, yaitu sertifikat LK yang dapat ditransfer, yaitu sertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK selainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya, di mana transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan permintaan pemegang SLK, LVLK dicabut oleh akreditasinya pada KAN. Yang selanjutnya yaitu pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor. Persyaratan umum auditor LPPHL dan LVLK yaitu auditor LPPHL dan LVLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan. Kedua, auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit. Selanjutnya, deklarasi kesesuaian pemasok atau DKP, di mana penerbitan DKP dilakukan oleh pemilik hutan hak terhadap hasil hutan kayunya atau termasuk kayu yang berasal dari tanah, bangkok, titisara, kuburan, dan kayu bongkaran yang dalam penatausahaan hasil hutannya, menggunakan nota angkutan atau SKAU. Di mana pemegang izin IUPHK IUI atau TDI yang tidak melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara dan seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki SLK atau DKP. Selanjutnya yaitu verifikasi legalitas bahan baku VLBB, di mana VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu atau produk kayu yang belum memiliki SLK atau DKP untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain atau hutan hak yang telah memiliki SPPHL atau SLK atau DKP, di mana VLBB dilakukan oleh LVLK pada saat verifikasi awal, penilikan, dan resertifikat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang SVLK. Jika ada kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam rimba.